Ya, bahwa manusia itu suka bertanya. Jadi itu seperti sudah bawaan manusia seperti itu. Ya, mungkin kata lainnya adalah manusia itu adalah makhluk yang berakal. Karena berakal, maka salah satu fungsi akal itu adalah bertanya. Tentu saja sebenarnya akal itu membuat orang selalu ingin tahu. Nah, untuk ingin tahu itulah kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang hadir dari manusia. Nah, karena itu bisa disebutlah bahwa manusia itu memang salah satu bagian dari dirinya adalah selalu bertanya apapun. Sudah menjadi bawaan lahir. Nah, setiap pertanyaan yang muncul itu menghendaki jawaban. Dan manusia itu tidak akan betah, tidak akan senang, ya tidak akan rela ya apabila jawaban-jawaban itu tidak segera muncul. Ya, mengapa manusia manusia tidak betah apabila jawabannya tidak muncul? Yaitu karena manusia butuh bekal dalam menjalani hidup. Bekal yang dipakai dalam menjalani hidup yaitu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, jawaban-jawaban itu menjadi bekal ya, bagi manusia untuk menjalani hidupnya, baik hidup sehari-hari maupun hidup yang dengan jangkauan jangka panjang yang mencakup waktu yang lebih lama. Tapi yang pasti manusia membutuhkan jawaban. Karena itulah kenapa manusia disebut tidak betah ya, apabila jawaban tidak sampai pada mereka. Nah, di antara sekian banyak jawaban ya, yang dibutuhkan, itu tidak semua jawaban bersifat ilmiah. Tidak semua jawaban yang muncul itu bersifat ilmiah. Ada yang tidak ya, bersifat ilmiah. Apa konsekuensinya kalau jawaban itu tidak bersifat ilmiah? Ya. Konsekuensinya adalah untuk memverifikasi, ya, untuk membuktikan jawaban itu benar atau tidak, itu susah diverifikasi. Beda kalau jawabannya ilmiah. Jawaban ilmiah itu bisa diverifikasi oleh orang lain bahwa misalnya jawaban itu salah, ya, jawaban itu keliru dan seterusnya. Nah, jawaban-jawaban yang tidak bersifat ilmiah ini ya memang menghendaki jawaban yang tidak ilmiah. Jadi memang jenis pertanyaannya memang menghendaki hal-hal yang tidak ilmiah atau jawaban yang tidak ilmiah. Ya seperti apa misalnya pertanyaan yang bisa jawabannya tidak ilmiah. Ya misalnya pertanyaan tentang dari mana kita? Kok tiba-tiba ada di bumi ini? Kok tiba-tiba? Dari mana kita sungguhnya? Itu jawabannya bisa tidak ilmiah. Nah, karena jawabannya bisa nggak ilmiah, jawaban yang tidak ilmiah itulah yang susah diverifikasi benar salah. Kemudian, apa tujuan kita hidup? Setelah kita hidup, terus apa tujuannya kita hidup di dunia? Nah, jawabannya pasti nggak ilmiah. Misalnya Ustadz Abdul Karim nih, kira-kira tujuan hidupnya apa? Kenapa? Bukan tujuan saya hidup ya, tapi saya kan tiba-tiba ada di bumi, di dunia ini. Terus kok tiba-tiba ada? Tujuannya apa? Bukan bahwa ketika saya hidup terus saya bikin tujuan. Saya pengennya menikah, saya pengennya bikin pesantren, atau saya pengen jadi imam besar Istiqlal misalnya. Ya itu tujuan ketika sudah hidup. Tetapi tujuan yang dimaksud adalah kenapa kita ada tiba-tiba di sini, di bumi ini. Ya, itu jawabannya tidak ilmiah tentu saja, tidak ilmiah, sehingga susah diverifikasi. Ya kemudian misalnya kemana? Setelah ini kita kemana? Setelah kehidupan ini kan orang manusia kan wafat, terus setelah wafat kemana? Nah, sekali lagi tidak ilmiah jawabannya. Dia tidak bisa dibuktikan. Tidak ada orang misalnya setelah wafat balik lagi untuk memberi keterangan kemana orang setelah wafat itu. Tidak ada. Oke, tetapi karena itu jawaban dalam hidup ini ada yang ilmiah, ada yang enggak.
Jadi meskipun tidak ilmiah, jawaban-jawaban itu cukup menjadi bekal bagi manusia untuk menjalani hidupnya. Nah, jawaban-jawaban yang biasanya tidak ilmiah itu disediakan oleh agama. Ya, agama menyediakan jawaban-jawaban untuk hal-hal yang tidak bisa diilmiahkan. Ya, tidak bisa diilmiahkan. Karena itu ada yang mengatakan bahwa sains ya, yang ilmiah itu bisa menjawab pertanyaan bagaimana. Misalnya nanti Ustadz ya Hidayat kan nanti bikin tesis. Biasanya pertanyaan tesis itu bagaimana? Bagaimana pemikiran gender misalnya dalam Al-Quran. Studi pemikirannya Profesor Dr. Nasruddin Umar. Misalnya, bagaimana pemikiran gender atau gender, ya gender Profesor Dr. Nah, itu bertanya bagaimana. Terus agama, ya pertanyaan yang biasanya tidak diverifikasi itu biasanya mengapa? Mengapa saya ada di bumi? Mengapa apa dan seterusnya? Mengapa? Jawaban biasanya dari pertanyaan mengapa ini tidak ilmiah. Nah, meski tidak ilmiah, kemudian tetap manusia memakainya karena ya berguna bagi kehidupannya. Nah, kita sekarang membahas tentang jawaban-jawaban yang enggak ilmiah itu. Jawaban-jawaban yang enggak ilmiah. Nah, meskipun jawaban-jawaban yang ditawarkan oleh agama itu biasanya tidak ilmiah, tetapi jawaban itu penting. Ya, itu penting. Tujuannya apa? Penting bagi ketertiban kehidupan manusia. Ya. Penting bagi ketertiban hidup manusia. Biasanya kan agama itu, ajaran agama minimal berasal dari dua hal ya. Pertama, katakanlah kitab suci. Kitab suci dari situlah ajaran-ajaran dan juga jawaban-jawaban yang barangkali tidak ilmiah itu muncul. Ya, kemudian juga muncul dari apa namanya? Dari ujaran-ujaran pembawa ajaran. Atau kata sederhananya hadis. Misalnya pembawa ajaran agama siapapun dia, ya biasanya ada kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya atau keluar apa namanya dari perbuatannya, seterusnya itu kemudian dicatat oleh umatnya. Nah, umatnya kemudian menjadikan itu sebagai pedoman hidup. Jadi bisa dari ujaran para pembawa agama, bisa juga dari kitab suci mereka. Nah, semuanya itu biasanya memberi jawaban bagi kehidupan. Apa namanya? Salah satu yang penting dari pertanyaan mengapa yang tidak ada pada bagaimana, yaitu adalah makna. Mengapa kita hidup? Biasanya jawabannya bersifat makna. Nah, makna yang seperti itu biasanya tidak bisa ilmiah, tidak bisa diverifikasi benar tidak. Dan makna itu penting bagi kehidupan. Ya, penting. Manusia ini sesungguhnya kita manusia ini para pemburu makna. Para pemburu makna. Makna itu maksudnya adalah sesuatu yang ada di balik yang nampak ini. Di balik yang nampak ini apa? Sesuatu yang di balik yang nampak ini, manusia itu selalu penasaran. Ada di balik. Nah, biasanya agama bisa memberi jawaban-jawaban tentang makna atau tentang hal-hal yang berada di balik yang nampak. Makna-makna itu kemudian dipakai oleh manusia untuk menjalani hidupnya. Nah, kelebihan agama karena memberi makna, ya agama juga bisa apa namanya mengontrol manusia hingga sisi-sisi paling pribadi. Ya. Mengontrol manusia hingga sisi-sisi paling pribadi. Contoh ya misalnya Ustadz Abdul Karim lagi puasa, misalnya kan? Ya, puasa. Kalau misalnya puasa kita itu dikontrol oleh negara, bahwa kita benar-benar tidak makan dan minum sampai dari fajar sampai maghrib, itu harus beberapa juta CCTV yang harus disiapkan oleh negara untuk mengontrol seorang Ustadz Karim Bakri agar tidak makan dan tidak minum. Tetapi agama itu bisa mengontrol ya. Tanpa CCTV, seorang beragama itu akan taat kepada ajaran agama. Kalau contohnya puasa misalnya, maka orang itu akan melaksanakan puasa
Ya, tidak makan dan tidak minum sampai waktu ditentukan tanpa harus ada yang mengontrolnya secara fisik. Nah, karena itulah bagi sebuah negara agama itu penting, ya, karena agama bisa memberi ajaran moral, memberi makna bagi kehidupan, agar kehidupan masyarakat itu teratur. Sungguhnya kan negara hadir untuk mengatur agar tertib, rakyat itu tertib. Nah, dalam hal menertibkan ini penting sebuah agama atau penting ajaran agama. Mirip dengan dulu waktu saya di pesantren misalnya. Kalau hanya pengamanan, pengamanan, misalnya dulu ada larangan berbahasa selain bahasa Inggris, Arab misalnya di pesantren. Ya kalau hanya keamanan atau mata-mata ya masih bisa dilawan, ya masih bisa dikibuli. Tapi kalau ada misalnya keyakinan kepada Pak Kiai misalnya ada dengan karismanya yang begitu besar, ya maka santri biasanya tidak melakukan kejahatan apalagi kalau Pak Kiainya ada. Nah, itu seperti itulah ya, kekuatan agama. Itu bisa hadir hingga ruang yang paling paling pribadi ya dari seseorang, dan itu tidak bisa digantikan oleh negara. Nah, kemudian agama itu kemudian bisa mengarungi zaman dengan cara tadi mengarungi zaman dengan cara seperti itu, memberi makna, kemudian mengawasi, menertibkan kehidupan dan seterusnya. Nah, cara lain agama bisa bertahan ya, sampai hidup lama yaitu adalah umatnya merevitalisasi ya, ajaran agama itu sendiri. Jadi selalu ada orang-orang tertentu yang merevitalisasi ajaran agama. Ya katakanlah mereka itu cendekiawan atau ulama, ya terserah, tapi katakanlah pemuka agama. Mereka sebuah kelas tersendiri dalam sebuah agama yang fungsinya itu merevitalisasi ajaran agama itu agar selalu sesuai dengan zaman. Nah, biasanya ada dua cara mereka merevitalisasi ajaran agama. Cara yang pertama adalah mengupayakan argumen atau membuat sekelompok atau seperangkat argumen untuk membuktikan bahwa tidak ada pertentangan antara akal dan agama. Tidak ada pertentangan antara akal dan kitab suci. Tidak ada pertentangan antara iman dan akal. Ya, kenapa tadi kita kembali ke yang awal tadi? Manusia suka bertanya, dan setiap pertanyaan itu membutuhkan jawaban. Nah, ketika berhadapan dengan ajaran agama yang dogmatis itu, ya maka satu hal yang harus dilakukan biasanya dilakukan oleh para pemuka agama, yaitu adalah mencoba membangun argumen, membuat sebuah ajaran, pemahaman bahwa sesungguhnya agama dan akal tidak bertentangan. Di setiap zaman, setiap agama ada. Misalnya dalam agama Islam ada Ibn Rushd di masa lalu itu membuktikan, mencoba memberi argumen tentang hal itu. Dan itu perlu dilakukan oleh para pemuka agama. Karena kalau tidak ada yang melakukan itu, maka akan ada gelombang nanti di mana orang tidak percaya kepada agama karena dianggap bertentangan dengan akal. Nah, cara yang kedua adalah yang dilakukan oleh para pemuka agama adalah merasionalisasi ajaran agama. Ya, ajaran agama agar ajaran agama itu dia bisa masuk akal. Jadi ajarannya sudah ada nih. Nah, bagaimana merasionalisasinya? Misalnya itu juga menjadi kerjaan para pemuka agama, para ulama lah. Contoh contoh rasionalisasi terhadap ajaran agama. Misalnya Islam itu kan punya ajaran apa? Misalnya berpuasa. Pada bulan Ramadan wajib berpuasa. Maka para ulama ya biasanya kita dengar penceramah-penceramah apa manfaat puasa. Puasa itu bisa menurunkan berat badan. Jadi bagi yang ingin diet silahkan manfaatkan bulan Ramadan untuk menurunkan berat badannya. Sumu tasihhu. Ya, jadi dibangun argumen-argumen untuk merasionalisasi.
Misalnya, salat itu apa? Buat apa? Jadi ada rasionalisasi. Dan ya itulah kerjaan biasanya para ulama melakukan. Ya tujuannya apa? Ya tadi merevitalisasi, selalu harus dihidupkan kembali ajaran agama. Nah begitulah yang saya sebut tadi dengan agama itu bisa bertahan dalam mengarungi zaman. Ya, kemudian macam-macam pertanyaan. Kenapa kok puasanya pada bulan Ramadan? Ulama berpikir lagi, beri lagi jawaban. Terus apa itu Lailatul Qadar? Kenapa Al-Quran turun pada bulan Ramadan dan seterusnya? Apa hubungannya Al-Quran puasa dengan Lailatul Qadar? Ya macam-macam. Nah, itu contoh saja, banyak. Salat juga gitu, zakat juga demikian. Dia akan selalu pasti atau harus melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang serupa. Jadi ada dua, saya kembali sampaikan. Ada dua caranya merevitalisasi. Pertama adalah membuktikan ya, atau membangun seperangkat argumen yang mengatakan bahwa agama dan akal itu tidak bertentangan. Yang kedua adalah merasionalisasi setiap dogma-dogma ajaran di dalam agama. Tetapi ada yang unik dari agama yang juga membuat agama itu bertahan. Ya, itu justru ya salah satu kekuatan agama itu adalah karena dia tidak rasional. Jadi agama justru karena tidak rasional itu juga menjadi kekuatan agama sehingga bisa bertahan mengarungi zaman. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena dengan tidak mendapatkan rasionalisasi yang cukup, maka agama menjadi misteri, sebuah misteri. Nah, dengan menjadi misteri, maka justru dengan menjadi misteri itu agama punya kekuatan tersendiri karena dia misterius. Misterius. Nah, sesuatu yang misterius selalu menarik bagi manusia. Sesuatu yang menyediakan atau berpotensi memberikan kejutan-kejutan di dalam hidup itu biasanya menarik ya bagi manusia. Saya sering contohkan misalnya pertandingan Barcelona Madrid misalnya, itu misterius, hasilnya seperti apa. Manusia lebih tertarik daripada menyaksikan pertandingan Barcelona PSM. Itu tidak menarik karena sudah pasti ketahuan siapa yang kalah. Tapi ketika sesuatu berpotensi melahirkan kejutan-kejutan, itu menarik bagi manusia. Nah, agama itu seperti itu. Nah, justru itu menjadi salah satu keistimewaan ya agama. Nah, dua cara rasionalisasi tadi atau revitalisasi tadi itu siapapun yang bergelut di sana, maka dia akan masuk kepada sebuah kelas. Kelas apa namanya? Kelas pemuka agama. Misalnya Ustadz Hidayat nih, bergelut di dalam urusan itu. Misalnya merasionalisasi kenapa orang melakukan ini dalam sholat, sholat kenapa harus sholat, puasa, dan seterusnya. Nah, itu akan masuk kepada sebuah kelas. Itu kelas apa? Kelas pemuka agama. Nah, dia masuk kepada kelas pemuka agama. Sedangkan mereka yang hanya mendengarkan, ya, tidak terlalu berpikir tentang itu, hanya menjadi konsumen dalam hal ini, maka menjadi jamaah, menjadi para pendengar. Makin hebat dia dalam melakukan itu, makin tinggi dia posisi sebagai pemuka, makin di muka dia. Ada juga kan pemuka tapi agak di belakang. Ini lebih pemuka. Ya, dia menjadi tokoh agama terkemuka. Ya, kerjaannya adalah mengkhotbahkan. Ya, kayak saya ini lagi mengkhotbahkan. Mengkhotbahkan ajaran agama. Tujuannya apa? Ya, agar agama ini terus bertahan dari satu generasi ke generasi. Ya, mungkin istilahnya al-ulama warasatul anbiya. Yang mewariskan ajaran itu dari generasi ke generasi. Cuma yang mewariskan ini kan dua macam. Ya, ada yang menjadi pemuka agama, ada juga yang hanya mendengarkan. Nah, yang pendengar ini sungguhnya tidak begitu paham apa yang disampaikan. Bahkan ada yang tidak begitu peduli paham atau tidak. Tidak peduli paham. Karena ya kalau mereka paham, dia naik pangkat juga menjadi pemuka agama kayak gitu. Jadi ada yang tidak begitu paham. Dengar tapi tidak begitu paham. Kalau sudah paham, wah, bisa terancam posisi Ustadz Hidayat.
terancam oleh jamaah yang sudah paham, akhirnya menggantikan posisi Ustaz Hidayat untuk menyampaikan kabar-kabar. Jadi ada juga ya, dan ini sebagian besar masyarakat beragama itu cukup hanya mendengar khutbah lalu pulang ke rumah. Kenapa? Bagi mereka mendengar saja sudah cukup, sudah ibadah. Gitu. Jangan kan dengar, menghadiri sebuah pengajian, ya, disebut majelis ilmu ya, seperti ini, itu sudah banyak malaikat yang datang mendoakan. Dan bagi mereka cukup. Makanya jangan heran kalau iseng-iseng nanya kepada jamaah yang pulang pengajian, tadi Ustaznya bilang apa? Nggak tahu. Yang penting kan dapat berkah. Iya, ya memang targetnya cuma itu. Dan ya bersyukurlah Ustaz Hidayat kalau ada juga masyarakat seperti itu. Kenapa? Ya mereka tidak berpotensi mengkudeta Ustaz Hidayat untuk menjadi pemuka agama. Jadi biarlah sesungguhnya para pemuka agama itu sendiri yang memahami khutbahnya. Nah, bagi umat ya dengan beragama ya, khusus umat secara umum, apa namanya, tapi bukan berarti salah. Ya memang ada yang seperti itu. Karena bagi mereka misalnya, ya, tanpa harus memahami itu, dengan beragama itu cukup ada fungsi-fungsi lain bagi mereka beragama. Selain kalau para pemuka agama kan memahami, kemudian mampu menjelaskan. Kalau mereka tidak. Dengan beragama, ya mereka hadir pengajian, khutbah Jumat, dan seterusnya, itu kemudian mereka mengalami pengalaman rohani yang syahdu. Pengalaman rohani. Pengalaman rohani itu tidak perlu harus, bukan tidak perlu, tapi tidak mesti mampu dijelaskan. Ya, dengan mendengarkan mereka mendapatkan pencerahan. Oh iya, begini ya. Nah, kemudian dengan pencerahan itu mereka bisa mendapatkan energi untuk mengarungi kerasnya kehidupan. Jadi ini keras ya, berbagai ada macam-macam ujian dan seterusnya. Ya mereka ya dengan itu mereka mengalami. Kemudian mereka kemudian mengetahui ada beberapa aturan, nggak boleh, itu nggak boleh. Ya dengan itu mereka kemudian hidupnya jadi teratur. Misalnya ini nggak boleh, ini boleh, itu kemudian hidupnya menjadi teratur. Kemudian di sisi lain juga ketika orang beragama, sesungguhnya mengidentifikasi diri. Oh, saya Muslim, non Muslim. Ya, kemudian dengan identifikasi diri itu kan penting. Manusia itu selalu mencoba mengidentifikasi diri. Identifikasi diri bagi manusia itu sangat penting. Sehingga dia bisa menyamakan dirinya dengan sekelompok orang, kemudian membedakan dirinya dengan kelompok lain. Saya kira tidak ada ya manusia yang tidak senang mengidentifikasi dirinya. Ya pasti. Saya mengidentifikasi diri sebagai orang Bugis. Saya mengidentifikasi diri sebagai ini. Nah, termasuk dalam beragama. Salah satu fungsi agama yang penting itu adalah mengidentifikasi diri kita. Sehingga kemudian masyarakat mengenali kita itu siapa. Mengenali siapa. Ya, jadi kita mengidentifikasi diri, orang lain juga mengidentifikasi. Kayak Ustaz Abdul Karim lah, ya, beliau mengidentifikasi diri sebagai Muslim, PPC. Ya, kemudian orang lain mengidentifikasi dia. Jadi kalau ada orang tua yang punya seorang putri yang cantik misalnya, dan dia Muslimah, ya bisa lah berhubungan dengan Ustaz Abdul Karim. Tetapi bagi mereka yang non Muslim sudah tahu Ustaz Abdul Karim non Muslim, ya tidak perlulah diajak menghubungkan dia dengan putrinya misalnya, karena sudah ketahuan. Kalau tidak ketahuan, jadi tidak jelas. Jadi itulah diantara gunanya memilih mengidentifikasi sesuatu dengan diri dengan agama. Oke. Wah, sudah ada link sertifikatnya. Silakan dikonsumsi, link sertifikat sudah beredar. Ini sangat pemurah ini panitia. Kemudian ada lagi fungsi agama yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa agama itu menghasilkan peradaban. Ya, penelitian atau ya beberapa buku yang saya baca itu selalu mengatakan bahwa di balik setiap peradaban besar ada agama, ada kepercayaan. Ada kepercayaan. Ya, tapi kepercayaannya bisa macam-macam. Ya, maka lahirlah contoh misalnya piramida di Mesir ya. Mereka punya keyakinan bahwa
raja ini akan setelah wafat dia akan berpindah alam ke alam berikutnya. Nah, karena berpindah alam ke alam berikutnya, dia harus dalam keadaan yang prima, ya dia punya persiapan, dikasih bekal. Maka di sana sekitarnya itu banyak emas sebagai bekalnya di sana. Tapi kan bahwa kita berbeda pemahaman dengan mereka, tapi paling tidak itu adalah sebuah. Maka lahirlah gedung-gedung, ya, lahirlah misalnya ya masjid yang besar, yang megah, dan yang memicu peradaban. Ya, kenapa agama bisa memicu peradaban? Yang lain tadi ya sama dengan yang pertama tadi. Yang pertama yang beberapa saat sebelumnya saya sebutkan bahwa agama bisa membantu negara untuk menertibkan masyarakat. Nah, kalau masyarakat sudah tertib, dari situlah mudah muncul peradaban. Makanya peradaban disebut tamadun bahasa Arabnya. Atau kemudian ada hubungannya dengan Madinah, kota. Kota itu artinya orang tempat berdiam. Kalau masyarakat masih hidup berpindah-pindah, ya nggak bisa. Ya nggak bisa lahir peradaban. Jadi peradaban hanya kalau orang sudah berdiam, tertib hidup. Nah, orang juga tidak betah tinggal di sebuah tempat yang tidak tertib, ya. Kacau, banyak pelanggaran. Kalau agama kan bisa membantu. Jadi kalau Ustadz Abdul Karim masih hidup berpindah, itu nggak bisa membangun peradaban. Apalagi kalau hatinya berpindah-pindah, itu nggak bisa membangun peradaban. Nah, di antara yang lain juga adalah bahwa agama itu bisa perputaran ekonomi ya di dalam agama itu sangat besar. Ya mungkin bisa disebut kira-kira 20% ya. 20% harta orang itu. Harta Ustadz Ya Hidayat itu saya kira 20 dari kalau beliau punya uang 1 juta, 200.000-nya itu habis buat urusan agama. Bisa dalam bentuk zakat. Zakat kan 2,5% ya. Ya, tapi kan ada sedekah juga, bertambah lah, sudah 3%. Ya, belum lagi kalau mau sholat kan harus ada sajadah, ya. Harus ada peci. Ya. Nah, itu juga ada lagi yang lain. Terus mau haji, umrah, itu ada lagi. Ya, kemudian ziarah ke makam-makam misalnya. Itu berapa makam wali di Jawa itu kan sebuah perputaran ekonomi besar di sana. Orang beli souvenir, beli apa, makan macam-macam. Jadi agama ini belum lagi kalau ada hari raya ya, hari raya misalnya Idul Fitri, Idul Adha, atau hari raya atau acara besar yang hanya berkaitan dengan pribadi, misalnya seorang perempuan hamil misalnya kan hari keberapa, bulan keempat misalnya ada syukuran atau macam-macam, itu juga perputaran ekonomi yang sangat besar. Ya maksudnya adalah bahwa karena adanya perputaran ekonomi yang sangat besar untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama, artinya agama itu berperan di dalam kehidupan seperti itu, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, ya kehidupan politik. Ya. Maka dengan manfaat seperti itu maka agama bisa bertahan, mengarungi zaman. Nah, terakhir yang saya sampaikan adalah bahwa kecenderungan agama itu ada 2. Yang pertama adalah secara umum kan agama itu membagi, ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Umumnya agama seperti itu. Nah, tapi cara pandang kepada hal ini itu macam-macam. Ada agama yang sangat menekankan kepada kehidupan akhirat, sehingga agak kurang peduli ya, atau bahkan mungkin sangat tidak peduli dengan kehidupan dunia. Ya ada, jadi tidak peduli dengan peradaban. Makanya ada seperti teroris ya, saya kira itu tidak peduli dengan kehidupan dunia. Dia hancurkan kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat. Tapi itu bikin contoh yang terlalu ekstrim. Ada contoh-contoh yang sederhana yang lain. Jadi buat apa memikirkan dunia? Toh kita akan meninggalkannya. Itu sangat banyak ya cara berpikir. Tetapi ada juga kecenderungan beragama yang tidak berbeda, agak berbeda. Walaupun sama-sama mengakui ada kehidupan akhirat, ada kehidupan dunia, tapi yang kalian satu berupaya mendamaikan ya, antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Jadi
secara umum mereka mengatakan bahwa bagi mereka yang mampu menciptakan surga di bumi, itulah yang layak mendapatkan surga di akhirat. Tapi kalau tidak mampu menciptakan surga di bumi, ya berarti tidak layak mendapatkan yang surga akhirat. Nah, pada pemikiran seperti ini, mulailah ada pemikiran bahwa dunia harus dimakmurkan, peradaban harus dimajukan. Kalau model yang pertama tentu saja tidak peduli dengan peradaban dunia, karena pikirannya lebih kepada peradaban yang ada di sana. Nah, di saat seperti ini, yang saya kira menurut saya sekarang ini ya dua kecenderungan ini berebut pengaruh. Baik antara satu agama dengan agama lain, misalnya ada agama yang lebih menekankan akhirat misalnya, kemudian berebut pengaruh dengan mereka yang lebih menekankan dunia. Atau di dalam agama kita sendiri, misalnya agama Islam, ya ada kecenderungan untuk itu, ya hanya untuk akhirat, ada juga yang lebih berat dunia. Dua ini pasti saling berebut pengaruh. Oke, saya kira itu cukup ya untuk bahan obrolan. Silakan, Ustaz Abdul Karim Bakar. Alhamdulillah, syukur jazakallahu Ustaz atas ilmu dan sharingnya pada sore hari ini.